Halo teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video ini, saya akan kembali membahas tentang Degree of Freedom dari topik 9, Virtual Reality Fundamental. Apa sih Degree of Freedom itu? Atau yang biasa disebut dengan DOF. Degree of Freedom adalah kebebasan kita bergerak di dalam suatu lingkungan VR. Umumnya dibagi menjadi dua, ada 3 DOF dan 6 DOF. 3 DOF itu kita tidak dapat berjalan. Kita hanya bisa menggerakkan kepala saja untuk melihat kondisi di sekitar lingkungan virtual. Sedangkan 6 DOF, selain menggerakkan kepala, tubuh kita pun juga bisa ikut bergerak. Kita dapat berjalan-jalan atau berkeliling menggunakan kaki kita di dalam dunia virtual reality. Sehingga apabila di dunia nyata kita sedang berjalan, maka di dalam VR pun kita akan berjalan. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan fitur room scale di dalam VR. Tapi harus diatur atau disetting dulu di area room scale agar dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis VR. Jenis-jenis VR yang pertama ada PC VR yang merupakan singkatan dari Personal Computer Virtual Reality. Sesuai dengan namanya, VR ini membutuhkan PC untuk menjalankannya. Ciri-ciri PC VR adalah menggunakan headset yang disambungkan ke PC dengan menggunakan kabel. Oleh sebab itu, kita seringkali melihat headset yang ada kabelnya. Itu berarti headset tersebut merupakan PC VR. Kabel tersebut akan memastikan transfer gambar atau grafis dari PC ke headset berjalan dengan lancar. Selanjutnya, PC VR juga dapat menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel untuk mentransfer gambar atau grafis dari PC ke headset, tapi kualitas yang dihasilkan tidak semaksimal jika menggunakan kabel. Dan itu juga dapat menguras baterai yang cukup banyak. Dan proses komputasi pada PC VR dilakukan oleh PC, sehingga memberikan kualitas grafis yang paling maksimal jika dibandingkan dengan jenis-jenis VR lainnya. Ini ada beberapa contoh dari PC VR. Ada Oculus dibanderol dengan harga 5 jutaan, mulai dari 5 jutaan. Ada Vive Cosmos dibanderol dengan harga belasan juta. Dan HP Reverb G2 VR headset dibanderol dengan harga 12 jutaan, dan Pimax Crystal VR headset dibanderol dengan harga terendahnya 28 juta rupiah. Jenis VR yang kedua ada konsol VR. Konsol VR adalah VR yang membutuhkan sebuah konsol seperti Sony PlayStation yang biasa untuk digunakan bermain game. Sama seperti PC VR, konsol VR ini memerlukan kabel untuk mentransfer gambar atau grafis dari konsol ke headset. Proses komputasi yang dilakukan pada konsol VR ini juga dilakukan di konsolnya, sehingga menghasilkan kualitas gambar dan grafis yang bagus, namun kualitas grafisnya masih kalah jika dibandingkan dengan PC VR. Contohnya ada PlayStation VR. Berikut gambaran contoh PlayStation VR. Yang ketiga ada standalone VR. Dari namanya, kita bisa mengartikan bahwa VR yang satu ini tidak memerlukan perangkat tambahan apapun. Yang diperlukannya hanyalah headsetnya saja. Proses komputasi pada standalone VR ini juga dilakukan di headsetnya. Jadi kualitas grafis yang dihasilkan akan jauh di bawah dari konsol VR dan PC VR. Contoh headset standalone VR ada Oculus Go, Oculus Quest, Vive Focus, Pico Neo, Pico 4, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambaran contoh dari standalone VR. Di sini ada Lenovo Unveil String Reality VR X headset yang harga pasarannya sekitar 19 jutaan. Dan di sini ada DP VR yang dibanderol dengan harga 6 jutaan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan 3DOF dan 6DOF. 3DOF sendiri seringkali digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis pergerakan yang terbatas. Dalam kasus ini, objek hanya memiliki 3 derajat kebebasan yang memungkinkan untuk melakukan pergerakan terbatas. Contoh sistem dengan 3DOF termasuk robot dengan struktur yang sederhana yang dapat memungkinkan gerakan pada satu sumbu, misalnya naik turun, maju mundur, atau berputar. Sedangkan 6DOF menggambarkan jenis pergerakan yang lebih bebas dan kompleks. Dalam ruang 3 dimensi, objek dengan 6DOF juga dapat bergerak secara independen pada 3 sumbu translasi. Contohnya seperti robot manipulator atau robot humanoid. Quotes untuk hari ini sesuai dengan materi ini. Metaverse is a world in a future technology that we will enter later. Oleh Alexander Aronowitz. Baiklah, itu tadi materi yang singkat yang bisa saya bawakan tentang degree of freedom. Semoga bisa dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.